Kenapa bisa ketemu kimiawinya, Pak? Di titik mana itu bisa ketemu? Beda tetapi jadi kompak. Itu perlu, Pak. Perlu ada inspirasi yang perlu kita dapatkan. Siapa, Pak Mahfud atau Pak Luhut dulu? Iya. Pak Mahfud. Ya itu, karena kami punya idealisme yang sama tentang Indonesia itu. Idealisme yang sama tentang yang Indonesia. Dibangun oleh Gus Dur itu. Oke, lagi-lagi balik kepada tokoh yang sama kita harus jaga Indonesia ini. Kita tidak boleh mengambil sesuatu dari Indonesia secara berlebihan, tapi kita harus memberi banyak ke Indonesia karena Indonesia ini sudah memberi berkah kepada kita. Sehingga dia arahannya Gus Dur itu jaga Indonesia sebagai negara Pancasila yang penuh toleran, kebersatuan, dan terus berjuang tegakkan hukum, berantas korupsi. Itu yang selalu dikatakan oleh itu. Kami bertemu di situ. Jadi penting memang figur yang satu untuk sama-sama memberikan nilai, Pak ya. Iya, jadi kami selalu kalau ada masalah-masalah yang di luar ribut, kadang-kala kami bertiga ngobrol, ini masalahnya apa? Kan gitu kan. Lalu terus kami berteman di situ. Kan, kita kakak beradik aja bisa beda pendapat. Tapi jangan jadi musuhan, jangan jadi dendam. Itu saya kira juga nggak bagus. Ya, Gus Dur itu kan ya segitu juga. Dia mana pernah marah sama orang lama-lama, saya lihat. Ya. Tidak pernah itu kalau setahu saya ya. Dia ngomel-ngomel kadang-kadang. Gitu ya, udah selesai. Ya kami setelah beliau pensiun ya dia suka marah-marah juga sih kadang-kadang. Kalau kami lagi makan sama Pak Mahfud sama almarhum ya Mas Muslim Abdurrahman. Ya kita banyak juga cerita dongeng-dongeng sana sini. Tapi saya belajar banyak dengan Gus Dur dan ya dengan Pak Mahfud kita berteman. Ya kemarin kita beda di situ ya sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi guys di channel Kambas LJ. Kali ini kita akan menanyakan video lagi lanjutan dari obrolan Prof Mahfud MD dan juga Pak Luhut Binsar Panjaitan guys, yang sangat seru. Ada hubungan apa dengan kata telo guys? Karena ini gamesnya atau challenge-nya itu diambil terdapat kata telo. Kita gas dengan apa hubungannya dengan Pak Gus Dur, kita gas yang keren. Kita lanjut Pak yang lain berikutnya. Pak Mahfud silakan berikutnya Pak. Gus Dur tadi udah ya. Saya ngambil terdekat. Ya. Telo. Pak Luhut tahu telo enggak Pak Luhut? Tahu lah. Telo ini. Gimana Pak? Ya, telo ini punya kesan yang bagus. Dengan saya Pak Luhut dan Gus Dur. Jadi saya kalau ketemu Gus Dur itu di rumah Pak Luhut, pasti digorengkan telo yang sangat gurih, singkong bersama goreng pisang yang tidak penyek gitu, tapi agak renyah sedikit gitu, renyah dan enak sekali. Setiap saya ke sana ini telo dan pisang goreng ini di rumah Pak Luhut. Jadi sajian utama ketika berkunjung ya. Sampai hari ini tuh sajian utama. Sampai hari ini 2 hari lalu ya. Terakhir Bapak ke tempat beliau Pak 3 hari lalu. 3 hari lalu saya ke sana. Jadi saya memang musim-musim politik sejak Pilpres itu saya kirim pesan ke Pak Luhut. Pak Luhut saya kangen ingin ketemu tapi nunggu dulu ya habis pelantikan presiden ya. Nanti dikira saya mau ngomong apa, mau lobby apa gitu. Nah, Pak Luhut menjawab, apa urusan politik udah kesini aja. Kita ini kan kawan, enggak ada tuh. Tapi saya orang curiga biarin aja curiga gitu. Saya enggak datang. Baru 3 hari lalu saya datang ke Pak Luhut. Iya, ini telo. Nah ini apa yang tunjukin telo? Coba masukin. Sama goreng pisang. Kira-kira seperti ini nggak bayangannya nih? Nggak Pak, beda ya? Wah lebih bagus tempat Pak Luhut. Tapi jenisnya ini cuma lebih laut Pak Luhut. Jadi begini, yang saya tanya ke Pak Luhut. Gus Dur juga tanya, kok enak sekali nih Pak Luhut? Siapa? Jadi sejak zaman Gus Dur memang Gus Dur. Di zaman Gus Dur. Si sajian utama Muslim Abdurrahman ya. Kalau kami kumpul ke Gus Dur, saya Muslim Abdurrahman, Yene gitu. Dan kadang-kala ada beberapa tambahan, tapi itu yang pokok kalau ketemu gitu. Dikasih ini, kok enak Pak Luhut? Iya ini Pak Gus, pembantu saya yang masak. Sudah 30 tahun lebih ikut saya ketika waktu itu jadi dandim di mana Pak? Ya, di daerah Jawa Timur gitu. Ini ikut saya dan udah kalau masak gini kerasan, di sini saya juga masakannya cocok, dan kalau masakan gini dia yang selalu buat. Pembantu Pak Luhut. Nah itu namanya Mbak Sur. Mbak Sur. Mas Mbak Sur ini. Iya gimana ceritanya Pak? Berita kemarin ya, ketika Pak Luhut jadi Menko Marinvest, saya Menko Polhukam, kamu nanti dimuat berita pelepasan Mbak Sur sebagai pembantu Pak Luhut.
Pelepasan. Dilepas resmi oleh keluarganya, anak-anaknya Pak Luhut cium tangan semua. Setelah berapa tahun, Pak? Iya, Tahun 34 tahun lah ya. Tahun 2022. Dilepas. Waktu dengan Pak Luhut, Luar dengan biasa. Gus Dur itu baru diberhentikan, 2000 itu baru sekian belas tahun kali ya. Nah sekarang udah 37 tahun. Dilepas oleh keluarganya Pak Luhut. Dan anak-anaknya Pak Luhut cium tangan mengucapkan terima kasih. Orang ini mengabdi kepada saya. Gitu, sementara keluarganya sendiri sudah lama menunggu, udah pensiun oleh Pak Luhut. Dan dinaikkan haji. Pak Luhut orang Kristen tapi dia disuruh Luar naik biasa. Pak. Nah itu aja, Pak, berarti. Iya. Dia naik haji kan Pak? Haji, Iya. haji. Mbak Sur. Nah, itu namanya Mbak Sur yang masak gini nih. Iya. Dan itu si Sulaiman suka telepon kalau Gus mau datang. Dia bilang, Pak Luhut, Gus Dur tanya, ada pisang gorengnya nggak sama singkongnya? Sama singkongnya. Gitu. Udah beres, Man, tenang aja gitu. Jadi Gus Dur ya suka ini. Tapi juga suka makan enak juga. Makanya gulanya terus. Segala macam makan, Pak ya. Itu juga jadi masalah. pembukanya. Ya ini suka marah ngingatin saya tuh. Iya. Pak jangan bikin yang enak-enak tuh makan Gus Dur. Nah ya sudahlah. Ya Gus Dur sama Mas Muslim almarhum ya sama Pak Mahfud lah Iya. kita. Iya. Sama Mas Muslim. Tapi begini juga ini yang ya agak mengharukan, agak membanggakan juga. Sesudah saya jadi menteri berhenti kan, saya ikut PKB. Iya. Saya ikut PKB itu kan harus berhenti sebagai PNS, pegawai negeri sipil. Seharusnya kan karena Gus Dur minta saya, ya saya minta pensiun dini, lalu saya ikut Gus Dur. Nah Pak Luhut tuh tanya, tiap minggu saya akan dari Jogja Jakarta. Pak Luhut tanya, Bang Mahfud, kamu gimana biayanya? Biayanya. Luar biasa. Lah iya Pak, saya kan masih ngajar meskipun bukan PNS, kan guru besar tuh masih ngajar kemana. Masih cukup Pak, dan saya punya gaji yang cukup. Enggak cukup kamu. Tiap bulan saya dikirimi uang sama dia. Luar biasa. Ini untuk tiket Keren. ke Jakarta dan untuk biaya pulsa telepon. Ini Temennya Gus ini Dur. bukan sekedar bestie nih kalau udah Iya, begini. iya, Pak. Iya, Pak Luhut ya. Temennya Ini Gus jadi Dur. buka semua lah. Enggak, ini penting. Ini waktunya dibuka justru, Pak. Itu tahun Ini waktu- 2001 sampai dengan 2004. Jadi Pak Mahfud waktu itu menaungi Pak Gus Dur kemana-mana ya. Iya. Dan karena Pak Luhut, saya konsolidasi Pak Luhut habis itu partai. jadi pengusaha kalau nggak salah Pak ya. Pak Luhut pengusaha. Sudah oke. mulai tumbuh usahanya, jadi Baik. uangnya agak banyak dikasih ke saya. Saya tahu lah Pak Mahfud tuh nggak ada uangnya ini katanya. Dikasih tiket tiap minggu saya pulang pergi Jakarta sama pulsa telepon. HP waktu itu belum ada kayak sekarang, belum smartphone. Waktu itu HP biasa yang SMS lah Jadul, ya. jadul. Pak Luhut apa yang menyebabkan Bapak cinta Ntar dulu, banget? ntar sama- dulu. Oh, belum. Silakan Pak. Lanjut dulu Pak Mahfud. Saya berhenti Saya mau tahun- nanya itu nanti ke Pak Luhut. Tahun 2004. Hmm. Saya jadi anggota DPR. Saya telepon Pak Luhut, saya sekarang anggota DPR. Ya. Menurut undang-undang saya tidak boleh menerima uang di luar gaji, termasuk dari Pak Luhut. Lu mengapa katanya? Saya kan tidak urusan suap menyuap katanya Pak Luhut. Ini teman. Mengapa? Nggak bisa, ini undang-undangnya. Berhenti waktu itu ngasih. Tapi tahun 2006, 2 tahun sudah saya jadi anggota DPR, Pak Luhut telepon, Pak Mahfud, kamu tuh kok saya lihat kamu sering kemana-mana, ke Medan, ke Makassar, kemana, uangnya dari mana? Kamu anggota DPR gajinya kan sedikit katanya. Lah iya Pak, saya ngajar kan dikasih tiket Pak. Wah itu enggak cukup itu. Saya tahu di DPR tuh banyak orang main uang, kamu sendiri yang enggak mau katanya. Saya mau bantu kan, enggak bisa Pak. Saya bilang, enggak boleh, ini undang-undangnya. Terus gimana caranya saya bantu kamu? Lah kalau saya bekerja resmi di perusahaan, mesti saya bisa dapat Kata gaji. Pak Mahfud. Iya, Hmm. terus Pak Luhut Pak Luhut. membentuk perusahaan namanya PT Bangun Bejana ya. Waduh luar biasa. Saya jadi komisarisnya. Dibuat perusahaan supaya Pak Mahfud tidak menyalahi Entah itu. membuat, entah membeli perusahaan orang, tapi saya diangkat komisaris, Pak Luhut Demi ngangkat saya bestinya sebagai- dapat bisa diberikan Agar saya pembulanan. bisa diberi Luar bantuan. biasa. Itu bulan November tahun 2006. Oh, masih ingat Pak? Masih ingat saya, masih ingat. Masih ada akta notarisnya. Sudah diantar akta notaris. Saya komisaris utama. Ya saya tiap bulan rapat lah, karena kerja kan. Dan yang nganteri uang kepada saya atau ngirim lewat bank itu si Mbak Uli. Yang sekarang Uli ketua putrinya Kartika beliau. Persit ya, ketua istri Iya, ini Mbak Uli. istrinya makanya- Pak Maruli. Iya, Istrinya iya, Pak iya, Maruli. iya, iya, Itu iya, yang Pak Mahfud uangnya sudah ditransfer. Pak Mahfud, ayo luar makan biasa. bersama nih gajinya gitu. Tiap Jadi bulan. Pak Luhut dan anak-anaknya berarti yang Iya, yang care iya dengan- Pak. Lalu begini, kalau rapat kan biasa ceplas tuh. Kamu jangan main-main ya. Pak Mahfud nih, saudara saya, gajinya jangan telat gitu.
Diingatkan gitu, Pak Luhut. Pak Luhut ini bukan sekedar persahabatan, Pak. Ini bukan sekedar pertemanan. Ini Satu lagi. Nah, apa lagi, Pak? Sudah. Saya nunggu Pak Luhut nanti menjelaskan. Iya, nanti itu jelas. kenapa begitu cintanya ke Pak Mahfud? Ya. Sesudah itu kan saya jadi ketua MK. Ya. Saya telepon Pak Luhut, Pak. Sekarang saya tidak boleh menerima uang meskipun saya di perusahaan tidak boleh kalau hakim MK. Kalau Udah jadi DPR hakim boleh. MK ya? Ya. Saya mengundurkan diri dari perusahaan Bapak. Anda bisa, kata Pak Luhut. Saya kan tidak ada perkara di MK, urusannya di MK, Luar katanya. biasa. Pokoknya terus. Tapi pada akhirnya saya tetap mengundurkan diri. Nah, sejak itu saya berhenti dari bantuan Pak Luhut secara langsung kayak gitu. Karena saya disiplin aturan, saya tidak boleh nerima. Kalau saya nerima diam-diam kan gampang kan. Datang aja ke Pak Luhut kan. Iya. Tapi saya aturannya tidak boleh kok gitu. Jadi, Nah. ya. Jadi Pak Luhut, terlepas bahwa Pak Mahfud itu miskin, Pak, gitu tadi maksud saya. Cukup lah. Bantuannya ini agak berlebihan, Pak. Apa yang mendorong Pak Luhut sampai sebegitunya memperhatikan sahabat sejati ini? Sebenarnya Pak Mahfud memang, ya gimana, Gus Dur itu sama Pak Mahfud kan sayang banget gitu. Dan saya merasa kami sering bersama-sama juga dengan Gus Dur ya saya waktu itu perusahaan saya kan bagus banget ya. Ya, setelah Bapak jadi berhenti, jadi wong saya nggak miskin juga kalau ngasih duit segitu dalam hati saya, kalau ya bagi-bagi aja. Jadi itu saya selalu bilang sama anak-anak saya juga, kita tuh kalau bisa berbagi bahagia dengan orang lain. Jadi jangan kita mau nikmatin sendiri. Ya, yang saya kasih sama Pak Mahfud juga apa sih, nggak ada nilainya juga sih, kecil menurut saya ya. Ya. Walaupun yang dibantu sangat merasa terbantu. Ya, tapi kami jadi teman aja, jadi gimana ya? Ya, nggak selalu juga kita sama pikirannya. Ya. Ya, istri saya juga senang sama keluarganya Pak Mahfud. Ya, saya cerita, bantuin aja Pak kalau bisa gitu. Ya, terus saya punya prinsip sih, bantu orang kenapa sih kalau kita juga nggak rugi. Ya. Dan kalau bisa, dan kalau kita mampu. Karena saya selalu bilang sama teman-teman saya, doa terbaik itu buat baik. Ya. Ya nggak usah kita berdoa banyak-banyak ke gereja begini, tapi kelakuan kita nggak benar, nggak bantu orang buat apa? Jadi saya selalu, itu prinsip buat saya. Jadi saya bilang kalau saya bisa, apalagi saya dikasih, ini kan rezeki dikasih ini semua kan bukan maunya kita. Maunya Tuhan itu, maunya alam ini kan. Lah, saya malah bantu Pak Mahfud, bantu teman-teman itu malah tambah banyak uang saya. Oh, jadi saya nggak merasa jadi ada berkah itu istilahnya Pak ya. Ya, jadi saya pikir apa poinnya, saya nggak pernah merasa, dan saya nggak ingat itu. Saya nggak pernah ingat juga saya bantu-bantu Pak Mahfud. Ada kalau Pak Mahfud itu cerita, ya Pak Luhut saya ini kantor mau sewa gini-gini gitu. Ya. Jadi sewakan kantor yang di sini. kantor kita ini. Terus saya bilang, tahu saya Pak. Iya, kantor bagus itu. Bagus itu dari waktu itu saya tanya berapa, beres Pak Mahfud, tenang aja nanti kita sewain lah, gampang gitu. Tapi saya nggak pernah ada sama Pak Mahfud ya nggak pernah. Ya kita berteman aja sama, dan itu saya kira saya bukan dengan Pak Mahfud aja, ada teman-teman lain yang saya bisa bantu. Lain juga, ya. Ya kadang-kadang banyak kan yang kita tuh kadang-kadang nggak bersyukur ya, bahwa kita tuh dikasih sehat, dikasih rezeki banyak, mau sharing gitu sama orang lain yang susah. Kan banyak teman kita yang susah. Iya. Waktu itu ya Pak, itu para jenderal pensiunan yang setengah nganggur itu kerja di mata Pak Luhut lah, dikasih uang Pak Luhut. Kan pensiunan tentara pensiunnya kecil kan, jadi pensiunan tentara tuh jalan tuh kan cuma 4 juta. Pak Luhut dikasih juta. Jadi dikasih ya dipasang sebagai komisaris ini swasta ya, bukan komisaris itu. Perusahaannya Pak Luhut. Oke Pak, kita lanjut Pak. Ini asik betul nih. ada dua lagi Pak. Mahfud, silakan Pak. Pak Luhut boleh. Nanti Pak. Beda tetapi kompak. Kira-kira begini maksudnya nih Pak. Pak Luhut itu kan backgroundnya militer, Pak ya. Pak Mahfud sipil. Ya. Lalu secara kultur juga Batak Protestan, ini Madura santri. Pak Luhut orangnya tegas, ya. Komando gitu ya. Pak Mahfud itu besar di iklim akademik yang bisa berbeda pendapat apapun. Kenapa bisa ketemu kimiawinya, Pak? Di titik mana itu bisa ketemu? Beda tetapi jadi kompak.
Itu perlu Pak, perlu ada inspirasi yang perlu kita dapatkan. Siapa, Pak Mahfud atau Pak Luhut dulu? Iya. Pak Mahfud. Ya itu, karena kami punya idealisme yang sama tentang Indonesia itu. Idealisme yang sama tentang yang Indonesia. dibangun oleh Gus Dur itu. Kita Oke, harus, lagi-lagi balik kepada tokoh yang sama kita dimiliki. harus jaga Indonesia ini. Oke. Kita tidak boleh mengambil sesuatu dari Indonesia secara berlebihan, tapi kita harus memberi banyak ke Indonesia karena Indonesia ini sudah memberi berkah kepada kita. Sehingga dia arahannya Gus Dur itu jaga Indonesia sebagai negara Pancasila yang penuh toleran, kebersatuan, dan terus berjuang tegakkan hukum, berantas korupsi. Itu yang selalu dikatakan oleh Gus Dur. Kami bertemu di situ sebenarnya. Jadi penting memang figur yang satu untuk sama-sama memberikan nilai, Pak ya? Iya, jadi kami selalu kalau punya ada masalah-masalah yang di luar ribut, kadang-kala kami bertiga ngobrol, ini masalahnya apa? Kan gitu kan? Lalu terus kami berteman di situ. Meskipun tentu kalau yang terakhir di kabinet Pak Jokowi, saya tandem dengan Pak dalam banyak hal tandem. Ketemu apa Menko yang Polhukam dan Menko Marves. Iya, saya sering rapat di rumah Pak Luhut. Di kantor Pak Luhut sering rapat di lebih mudah saya dengan Menko yang ini. Saya telepon, saya ke sana gitu. Karena ada kadangkala masalah yang tidak bisa diselesaikan oleh satu Menko. Pernah suatu saat, ya, saya nangkap 2 kapal penyelundup minyak dari Iran dan dari Panama. Tangkap sudah oleh Bakamla, ada bukti pelemparan minyak kotor, perusakan lingkungan, ada senjata api di dalam, tangkap oleh Bakamla. Nah tiba-tiba nih kan laut ini diurus oleh banyak institusi, ada Polairut, polisi, ada angkatan laut, ada bea cukai, ada perhubungan, ada KKP, semuanya ngurus. Betul. Nah ketika ini ditangkap, gitu, ternyata tidak kompak. Ada yang bilang ini pelanggaran pidana, ada tidak. Waktunya sudah hampir habis. Ketika rapat dengan ya Pak pelanggaran pidana, tapi nggak jalan kan. Masing-masing ketika perhubungan jalan, bea cukai nggak mau. Ketika ini jalan, ini nggak mau. Akhirnya saya rapat Pak Luhut, ini soal laut. Ini sulit sekali nih, orang sudah menyelundup gitu, nggak boleh ditangkap loh. Oleh siapa katanya? Ini semuanya ini nggak ada yang lingkungan hidup bilang ini bukan pencemaran lingkungan hidup katanya. Belum diteliti di laboratorium. Polisi bilang itu bukan senjata api ilegal karena kapal memang boleh bawa senjata api. Itu bukan macam-macam lah, bukan semua gitu. Akhirnya udah rapat ke tempat saya, Pak Luhut, kumpulkan semua angkatan laut, Polri, perhubungan. Pak Luhut hadir di tempat Bapak? Hadir, saya cerita ini harus ditangkap. Pak Luhut bilang, kamu jangan macam-macam ya kepada Republik ini. Tangkap sesuai dengan kebijakan Menko Polhukam. Tangkap. Kalau enggak, kalau bukan karena tandem pertemanan itu. Iya, akhirnya masuk dihukum penjara orangnya. Dihukum penjara, dua nakoda kapal ini dihukum. Didenda sekian miliar, tapi kemudian Menteri Luar Negeri yang datang minta maaf. Udah dipulangkan, semua denda kami bayar, penjaranya dianggap selesai pulang. Gitu. Pak Luhut ada cerita tentang itu Pak? Tentang bagaimana menjadi mitranya Pak Mahfud di pemerintahan, bagaimana saling backup, saling support? Ya, saya lihat idealisme Pak Mahfud ya memang bagus, orang yang lurus, yang ingin berbuat bagus buat Republik, ya kenapa tidak gitu. Ya, saya kan pernah Menko Polhukam juga, jadi saya rasakan gimana pekerjaan di situ. Jadi kami suka telepon-teleponan, ya menyelesaikan banyak masalah. Karena Republik ini kan banyak sekali masalahnya. Orang gampang kritik, tapi kalau dia di dalam juga kadang-kadang berhenti sendiri juga. Kayak gini toh gitu ya. Kalau kebagian diam juga. Jadi, tapi soal hukum Pak Luhut ikut saya terus. Jadi beberapa kali masalah di kantornya itu perdebatan masalah hukum. Misalnya soal sawit, soal macam-macam lah. Kan biasanya kalau sudah ketemu dipanggil KPK, Polri, Kejaksaan, Perhubungan, semua menteri dipanggil. Lalu ada konsep begini, gimana nih Pak Mahfud hukumnya? Padahal sudah ada keputusan. Pak itu salah loh. Ini yang ini boleh terus, ini soal sawit, tapi yang ini harus terus nih proses hukum. Diskusi berdua dengan Pak Luhut? Enggak, di depan di depan orang. Pak Luhut bilang, ini Menko Polhukam sudah bilang gitu, laksanakan. Jadi kalau hukum itu Pak Mahfud, beliau bilang di depan sidang itu. Kita yang di luar itu nggak tahu itu ternyata seperti itu di dalam pemerintahan. Bahwa masing-masing punya tugas, tapi ada hal-hal karena kedekatan Bapak sama prinsip sehingga memudahkan pekerjaan. Ya banyak. Banyak. Soal hubungan luar negeri banyak. Soal Laut Cina Selatan kami rapat malam dengan Pak Luhut.
Kalau Pak Luhut merasa pernah kasus seperti itu juga, misalnya Bapak Ya merasa banyak terbantu? dengan Pak Mahfud, saya kira banyak sekali. Itu kan mengenai apa fair flight information, Ya, mengenai ekstradisi, mengenai DCA. Fair yang Singapura berarti Pak ya? Ya, saya selalu, karena saya masalah hukum itu sangat hati-hati. Jadi kita mesti tanya ahlinya. Ya. Ya ahlinya Pak Mahfud, ada di kantor saya Pak Lambok. Tanya dia, ini gimana sih sejarahnya undang-undang begini-gini. Tapi officially kan Pak Mahfud, ya saya undang Pak Mahfud. Ya, seperti kelapa sawit yang dicerita Pak Mahfud. Ya. Itu sampai sekarang oleh Presiden Prabowo kan dipakai jadi landasan untuk mengambil langkah-langkah. Yang pendapatan lain yang bisa dihasilkan dari situ Pak ya? Sekarang bicara Karena perekonomian efisiensi, negara. bicara apa itu semua sekarang menjadi polisinya Presiden Prabowo. Dan saya sih ya sangat benar, kita harus membangun ekosistem yang bersih, tidak bisa hanya pakai slogan-slogan aja. Fakta integritas itu tidak main itu. Jadi kita bangunlah ekosistemnya supaya orang nggak bisa korupsi atau terkurangin untuk korupsi itu. Ya seperti e-katalog, seperti Simbara, kelapa sawit, Simbara, nikel dan seterusnya. Dan sekarang kita bikin government teknologi. Sebenarnya pada dasarnya itu bagaimana kita mau nggak gitu. Nah saya banyak bekerja dengan Pak Mahfud untuk itu. Ya tapi kalau kita mau nyari salah orang, ya banyak aja. Nanti kau di sorga aja kalau nggak mau cari salah lagi. Jadi ya sudah, kita harus bisa memilah-milahkan lah dengan arif. Mana yang yang ini memang keterlaluan gitu. Karena kalau kita urut ke belakang ya banyak salah kita juga. Otonomi daerah misalnya itu kan juga banyak menimbulkan masalah waktu itu. Jadi kebebasan yang berlebihan di bawah, mereka bikin peraturan yang satu sama lain tumpang tindih. Sekarang mulai tertib, peraturan-peraturan itu tumpang tindih. Jadi kita harus harmonisasi lagi tuh. Dan itu memerlukan keberanian juga untuk membuat keputusan-keputusan itu. Keberanian Pak ya, tidak semata-mata kecermatan keberanian, kecermatan juga. Jangan nggak bisa juga kita berani tapi nggak cermat. Jadi itu menurut saya penting. Nah, ya kalau nggak begitu nggak akan selesai kita. Ya, saya pikir Pak Mahfud jadi tempat saya juga tanya soal hukum. Benar nggak ini gitu. Ya, di samping kantor saya ada Pak Lambok tadi. Jadi saya kira kalau kita kompak, kita beda pendapat boleh-boleh aja. Dan itu saya kira suatu hal yang wajar, yang umum, itu nggak akan perlu dipersoalkan. Kita kakak beradik aja bisa beda pendapat. Tapi jangan jadi musuhan, jangan jadi dendam. Itu saya kira juga nggak bagus. Ya, Gus Dur itu kan ya segitu juga. Dia mana pernah marah sama orang lama-lama, saya lihat. Ya. Tidak pernah itu, kalau setahu saya ya. Dia ngomel-ngomel kadang-kadang. Gitu. Ya udah selesai. Ya kami setelah beliau pensiun ya dia suka marah-marah juga sih kadang-kadang. Kalau kami lagi makan sama Pak Mahfud sama almarhum ya Mas Muslim Abdurrahman. Ya kita banyak juga cerita dongeng-dongeng sana sini. Tapi saya belajar banyak dengan Gus Dur dan ya dengan Pak Mahfud kita berteman. Ya kemarin kita beda di situ ya sudah. Saya bilang Pak Mahfud telepon Pak Luhut ketemu. Naik sini. Urusan apa? Kita kan teman ya. Kemarin kita beda ya sudahlah. Ya, soal beda kan. Pernah kan Pak Pak Mahfud dan Pak Luhut itu mungkin tidak dalam satu perahu politik gitu. Nah, saya dengar pernah cerita waktu itu ketika Pak Luhut di dalam pemerintahan, Pak Mahfud di luar pemerintahan, Pak Luhut datang, menurut cerita yang saya dengar dari Pak Mahfud. Gagas itu cerita unik atau keren dari dua sahabat Pak Luhut dan juga Pak Mahfud MD. Juga sama dengan Pak Gus Dur guys, Presiden Republik kita yang sudah almarhum guys. Semoga tenang di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada juga cerita tentang singkong atau telo atau ketela yang menjadi favorit dari Prof Mahfud MD dan juga Pak Gus Dur guys. Ini sangat sangat enak dari juru masak, pembantu dari Pak Luhut guys. Sangat enak sekali dan bikin ketagihan. Dan antara dua sahabat ini itu yang melandasi yaitu Pak Gus Dur guys. Tetap Pak Gus Dur dari awal guys ini menginspirasi
sekali buat kita semua agar apa ya, meniru yang terbaik menjadi suri tauladan guys, karena dua sahabat ini saling tolong menolong dari segi apapun guys, finansial atau kesulitan apapun, dari hukum atau dan juga kesulitan untuk apa ya, menegakkan hukum lah istilahnya di Indonesia guys, karena sangat wow. Semoga bisa menjadi tambahan ilmu dan inspirasi kita semua. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Channel edukasi masyarakat Kambas LC.